Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat. Barangkali ada yang kena banjir, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya, diselamatkan semuanya, karena sekarang ini lagi musim banjir ya. Oke, di video kali ini ada sedikit pembahasan yang kalau menurut gue sih masih terkait postingan gue yang kemarin ya, upload yang kemarin. Itu hal yang bisa dikatakan menghambat core team. Oke, ini ada sebuah penampakan yang luar biasa ini. Coba itu lihat sampai berapa itu HP-nya ya kan. Nah, dia posting dari Sofiatul Widad ya, ini dari Network Indonesia. Hayu kerja keras katanya guys gitu. Ini luar biasa ini. Kita kalau misalkan langsung berpikir negatif ya, ini pasti otomatis wah banyak banget itu HP-nya kan gitu. Tapi itu kan setiap orang itu kan pemikiran beda-beda ya, lain ladang lain belalang. Oke, lain kepala lain pemikirannya. Nah, tapi setelah gua cari tahu gitu kan, ternyata ada benernya juga kalau memang gitu loh, kalau memang ini bukan bot ya gitu loh. Karena kan kita tahu satu HP atau satu ID itu satu orang ya gitu. Sementara ini yang dipotonya satu orang tapi HP-nya sampai belasan. Tuh. Nah, kita cari tahu ya di sini. Oke. Ada di sini komentar-komentarnya gue buka. Itu ide bagus bos, katanya bareng dicermati. Aku referral gak perlu KYC, duaan penting red akun utama, hasilnya pasti banyak tuh. Wes angel. Oke, kita ntar apa namanya lanjut lagi ya. Gue tadi sempat nemu komentar yang mantep lah gitu. Ada yang bilang orang serakah katanya ya. Ada yang bilang dibanat semua baru tahu rasa gitu katanya. Aku pakai satu HP tapi 4 aplikasi, KTP nomor HP beda semua. itu sebenarnya bukan soal apa namanya ya, bukan soal 4 aplikasinya gitu. Yang tetap yang apa namanya, ini yang bahaya tuh gini. Gimana kalau misalkan satu HP beberapa akun? Kalau menurut gua itu nggak bisa ya gitu, karena itu akan terdeteksi bot gitu sama core team. Nah, karena kan gini, kita walaupun misalkan ngedownload satu HP mau 10 akun ya kan. Ini kita di pembahasan kali ini bicara tentang robot ya gitu. Jadi apa namanya, yang KYC kan satu orang ya kan. Nah, kalau itu kan satu HP ID-nya gitu kan, itu langsung di IMEI ya, di IMEI HP gitu, juga terdeteksi sama AI gitu kan, artificial intelligence gitu ya begitu. Terus ini pakai KTP siapa itu, gimana bisa lolos KYC katanya, beda-beda. Ide mantap, menggunakan nama teman atau tetangga. Nanti kalau udah open mainnet tinggal bayar 10 juta atau 100 juta per orang untuk KYC. Untung banyak dah. Nah, ini yang gue bilang tadi dari siapa ini, Banur Hilmaza ya. Ini termasuk pemikiran yang positif kalau menurut gua gitu. Kalau misalkan barangkali ada pioner ya kan yang punya HP banyak gitu. Karena gini, kita menggembar-gemborkan ya kan, membicarakan Fire Network gitu ke tetangga atau teman gitu kan, itu belum tentu percaya ya kan, belum tentu percaya. Nah, cuman pembahasan dari apa sih namanya Mbak Nur Hilmaza ini, komennya belum lengkap menurut gua gitu. Jadi lengkapnya tuh seperti ini ya, biasa gua coba luruskan lah.
Jadi kalau misalkan ada pioner yang punya misalkan 10 HP ya, terus dipakai nambang semua tuh misalkan. Nah, katanya Mbak Nur Hilmaza itu ide mantap, menggunakan nama teman-teman atau tetangga. Nanti kalau udah open mainnet tinggal bayar 10 jutaan aja tuh, atau 100 juta per orang untuk KYC. Untung banyak dah. Nah, di sini mungkin maksud dari Mbak Nur Hilmaza gitu kan, itu nggak bisa ya ketika open mainnet sebenarnya, karena kan nggak bisa langsung. Yang kita butuhkan itu saat KYC. Nah, itu perlu dicatat gitu kan, apalagi nih untuk saat ini gitu kan, untuk saat ini gua nggak tahu kedepannya gitu kan. Itu KYC itu slot KYC waktunya cuma 15 menit. Oke, 15 menit. Nah, yang jadi masalah di sini ya kan, misalkan yang 10 HP tadi dipakai nambang, taruhlah misalkan 1 HP punya kita sudah KYC nih gitu kan. Nah, yang 9 HP di saat ada KYC atau undangan KYC datang ya kan, ya kalau misalkan orang satu rumah bisa langsung udah sini KTP-nya gitu kan. Mau ade, mau istri, mau siapa gitu kan. Kalau tetangga deket, khawatirnya ya kan apa-apa nih kan gitu, kalau tidak dikasih tahu lebih dulu kan gitu, nggak bisa langsung apa nih, ada apa nih gitu kan. Nah, jadi tidak mudah sebenarnya untuk dapat memperbanyak referral atau mengundang orang masuk ke dalam Paynet.co gitu, karena kan kita tahu di masyarakat kita kan banyak yang awam digital ya gitu. Jadi yang tadi 9 HP sisanya itu mengerikan kalau menurut gua, walaupun bisa saja ya kan, itu kata siapa ini, Mbak Nur Hilmaza nih, menggunakan nama teman atau tetangga. Cuman di saat KYC ada, di saat undangan KYC tiba, teman-temannya mana yang mau referral nih? Masa harus stay selalu di rumah kita kan, teman kita kan harus pulang juga, punya kerjaan juga kan gitu. Itu kalau temennya tetangga juga deket kan, orang juga ada keluar rumahnya. Lu lagi ngapain? Gue lagi kerja nih bos. Waduh, KYC udah datang nih gitu. Gimana ya gitu kan? Waduh, ke orang lain dulu aja tuh kan. Jadi di saat proses KYC itu kan harus tampil wajah, kita tahu kan. Nah, itu yang repot gitu. Jadi bisa saja sih sebetulnya, cuman kita maruk amat katanya ini. Udah Surabaya hadir, kalau menunggu kapan. Nah, kita lihat yang lainnya juga ya, buat pelajaran kita ini. KTP combo. Gue sekaligus reaction juga di sini ya, katanya ada yang bilang, siapa itu, Mas Andri Adimas ya, sampai bilang KTP combo. Terlalu lama menunggu, uangnya tak kunjung datang, keburu ubanan kali ya. Ya kalau nggak mau nunggu nggak apa-apa, ini asli atau editan. Kayaknya gimana tuh Om tuh, pada bingung sebenarnya ya kan. Terus kita lanjut lagi, petirnya diklik katanya gitu. Mantap, pinter malingnya daripada yang jaga. Nah, ini dari Pak Wisnu Widayatmo. Kok ini sebenarnya bukan soal negatif gitu kan. Ada ya, gua katakan ini termasuk kalau di bahasa itu ekstrim atau lebih ke dalam penegasan ya gitu. Pak Wisnu Widayatmoko ini pinter malingnya daripada yang jaga. Nah, kita tahu tadi gue sebutkan itu yang jaga taruhlah artificial intelligence itu ya, kecerdasan buatan itu yang jaga. Nah, sementara malingnya dikatakan lebih pinter, bisa saja gitu kan, kecolongan. Nah, seperti itu ya gitu. Terus ini mustahil satu KTP bisa sebanyak itu, betul mustahil. Terus ada yang bilang semangat, keren kata gitu. Kita lihat, mantap benar katanya. Ini seru nih, gimana cara kerjanya? Sampai petir dari salam petir dari Gunung Kidul. KTP akeh berarti ya, itu logis tuh ya. Siapa itu? Kris ya, KTP akeh berarti bener. Cuman yang tadi gua bahas itu bisa merepotkan. KTP bisa banyak, cuman kita kan
Ya maaf, yang punya KTP itu kan di saat proses KYC harus hadir gitu. Itu yang jadi masalah. KTP-nya doang kita bisa minta ke Pak Lurah lah, ke RT misalkan, pinjam lah untuk, makanya itu butuh apa, sosialisasi dulu lah ya kan, untuk kesepakatan bersama. Pembagian hasilnya gimana itu nanti. Oke, gono apa tuh? Gono kancane. Terus kapan ini jadi uang cashnya? Aduh, jadi uang cash mah. Yuk lihat iklan biar developer kaya. Ya betul, itu salah satu. Cuman kalau gini, tadi ada yang komen mana tadi yang lihat iklan biar developer kaya. Salah mana tadi, gua nggak menyalahkan juga sih. Nah ini dia, yuk lihat iklan biar developer kaya. Itu apa ya, sentimental ya, kalau gua sentimen lah gitu. Kalau menurut gua itu kalau menurut gue dia oke, dia bahas kayak gitu, nyindir lah mungkin kan gitu. Cuma seperti yang pernah gue bahas sebelumnya gitu, iklan itu kan perannya untuk membantu core team mungkin dalam hal biaya atau apapun itu kan. Nah yang kemarin gue bahas, daripada nonton TikTokan sampai berjam-jam ya kan, apa salahnya ini proyek bersama, kita perintis, core team, developer, terus investor, semua kerjasama gitu kan. Kalau cuma nonton iklan beberapa detik gitu kan, nggak ada yang nyampe 1 menit, gue yakin iklan itu gitu, itu ya nggak usah dibahas lah kalau menurut gue ya. Jadi masa sih nonton TikTok aja sampai berjam-jam kan gitu. Nah, terus kita lanjut, keluarga besar. Oh itu ada yang komen, Mas Dobik, ntar KYC-nya piye? Nah ya kan, gimana katanya. Iya betul, itu yang membingungkan tuh KYC-nya gue juga. Terus yuk tuku akun atau tuku tuh apa ya, beli ya kalau nggak salah ya. Yo tuku akun. Nah, ini bener-bener keren, sementara banyak orang menunggu bukti. Sebentar gue gedein dulu. Ini benar-benar keren, sementara banyak orang menunggu bukti, tapi ini benar-benar mau berjuang untuk menjadi bukti. Sangat menginspirasi guys gitu kan, tetap semangat. Betul, ini bisa jadi apa namanya, sebuah komentar yang benar-benar support atau mendukung, tapi mungkin terkandung sedikit apa ya, sindiran juga bisa gitu kan. Nah HP-nya dijual nggak? Nah ada yang pengen, tinggal gini logikanya. Kalau tadi ada siapa ini, Mas Kap ini ya, bilang HP-nya dijual nggak gitu. Ya ini benar. Jadi kalau misalkan sudah koinnya banyak gitu kan, misalkan belum KYC, itu sangat menguntungkan sekali. Dan kita tahu KYC itu kan datangnya bukan hanya 1 kali ya kan, seperti yang moderator selalu bilang, itu KYC itu gitu kan. Kalau misalkan ada yang ke pending karena dokumennya apa namanya nggak jelas, ada masalah lah intinya sama dokumennya, itu akan datang lagi KYC itu. Nah yang di komentar ini HP-nya dijual nggak katanya gitu, itu bener banget. Kalau ada koinnya berani tuh ya, tinggal kita yang KYC aja, atau kita punya adik belum nambang gitu kan, tinggal terima matang, itu koin sudah ada di situ. Ini sebenarnya menginspirasi banget ya. Saya yakin ini HP 1 orang. Lanjutkan broku, positif dan selalu hargai proses, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika atas kehendak Allah. Betul. Makanya gua sengaja gua ini kayaknya bakal seru nih kalau untuk dijadikan pembelajaran ya gitu. Karena pasti belum banyak yang tahu gitu soal ini. Itu kepunyaan satu keluarga besar, mantap. Nah itu lebih positif banget. Terus mantap tuh katanya, bisnis kalau Pi udah open mainnet, tinggal pinjam KTP kawan, bayar 100 juta. Tapi kawannya di saat KYC ada nggak? Ya kalau jadi kawannya sih gue mendingan nambang sendiri aja di HP gue gitu ya. Munafikin dalam satu keluarga besar, apa itu lagi, yang jalanin sendiri, ntar kalau KYC baru nyamperin masing-masing, yang dapat KYC-nya kali. Ya itulah intinya, di saat KYC itu kan slotnya nggak ada yang inget di sini ya, slotnya tuh 15 menit ya maksud gua. Dari sekian HP mining Pi yang
dapat aktif hanya satu HP karena satu akun satu KTP. Betul, tak mungkin punya satu orang. Di network perlu nomor NIK KTP. Yes, mantap, KTP-nya banyak juga berarti itu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih, seru komen-komennya. Ini sekalian reaction aja ya gua, apa namanya, karena memang banyak yang kasus seperti ini gitu loh. Makanya kenapa ini gua share juga ke pioner yang lain untuk pembelajaran kita semua ya. Kalau satu orang segitu itu serakah, satu aja pi dihargai sesuai konsesi, udah bisa sedekah apa tuh, makan sepuasnya. Emang harus dibuka terus gitu ya, bukannya bisa running in background, bisa, betul. Nah ini Om Muhammad Rizky barangkali belum tahu atau gimana ya, bisa menambang di belakang backgroundnya. Masa belum tahu sih? Maksudnya ini yang tadi di video ini gitu ya, nih ia ingin menunjukkan gitu loh, dia ingin menunjukkan bahwasanya semua HP ini nambang begitu. Jadi bukan berarti harus nambang di belakang, apa namanya, di depan background, enggak, bukan seperti itu ya. Kita lanjut tadi siapa itu. Nah, Muhammad Rizky ini ya, ini pioner di negara mana, gambar tidak sama. Terus apa lagi nih, kita lanjut ya, seru nih. Good job. Terus bisa aja orang lagi jualan. Anjir, bisa aja orang lagi jualan HP second borong mas katanya. Suwe ada aja ya. Ya apa itu, Om Ahmad Fajar ya, banyaknya katanya. Iya, nah ini lagi ya. Pakai data kartu identitas siapa aja ini. Kalau boleh saya sarankan jangan yang aneh-aneh kawan, jalankan sewajarnya saja anjir. Mungkin itu keluarga besar, cuman kerjanya di handle sama satu orang nih. Yang jadi masalah itu nanti pas KYC-nya gimana ya, itu pemikiran positif saya. Betul, negatifnya saya ke orang ini nih, dia pikir Pi Network mau disamakan sama Pitup katanya gitu ya. Apa atau bisa atau bisnis MLM gitu lainnya. Oke, masih ada nggak komen-komennya? Mantap lur, mantap katanya. Ini yang bikin kacau. Nah, ini yang bikin kacau, memang manusia nggak ada puasnya. Kan Korti menjelaskan satu orang satu akun atau HP. Ini benar sebenarnya gini. Ini kalau misalkan yang tadi di foto itu nggak ngerti gitu kan, itu bisa jadi bot ya kan. Nah itu yang gue bilang tadi, nantinya menghambat ke Kortim gitu. Mereka yakin Pi bernilai tinggi sampai gitu sih. Nah bisa, ini robot katanya, ada yang bilang gitu. Terus apa lagi? Ini yang mana tadi? Semangat katanya, mana udah apa, nanti cara KYC-nya gimana. Semangat bosku, jangan kasih kendor. Wow, banyak banget KYC-nya, gimana itu, orang satu HP satu akun ya. Dalam betul ini apa, seru-seruan aja ya gitu, sekaligus pembelajaran juga gitu, seperti yang pernah gue bilang bahwasanya apa, hiburan cerdas lah. Oke. Nah ini ada lagi postingan ya kan, dari siapa, masih dari Pi Network Indonesia, Eka Panji AS ya kan. Mas Tah mau tanya, kalau Pi kita gambarnya tabung gas gini, apakah nanti ada kendala untuk pertukaran Pi dengan barang maupun mata uang? Itu ya gambarnya emang kayak tabung gas gitu, ijo-ijo ya. Oke. Mungkin pioner juga ada yang belum tahu, kita cari tahu sama-sama. Gue juga tadi pas ngeliat ini, wah ini apa kan gitu ya. Itu kan semacam robot Android kalau yang gue tahu sih, itu simbol robot lah intinya ya. Nah ini pembahasan kali ini memang bener robot gitu. Nah HP-nya gak kuat mas bro gitu. Terus awas meledak tabungnya. Itu sih simbol robot Android, bukan tabung gas pak, dan itu nggak pengaruh apa-apa, tenang aja.
nggak masalah terlalu banyak aplikasi, jadi hasil download kurang maksimal kalau fungsinya sih sama. Oh gitu tuh ya, dari siapa itu, Pak Sigit Slankers ya. Terus Android 11, Android P, mana lagi? HP ku RAM apa nih? Redmi 6, RAM 2 GB. Saya udah upgrade sampai Android 11. Setiap ada pembaruan perangkat, jadi kalau aplikasi dengan versi terbaru langsung cocok. Yang penting Android, yes. Itu dari apa itu? Itu dari HP-nya aja. Kalau soal sistemnya masih normal, sama dengan ada gambarnya. Ya, terus ada lagi nggak? Kita lihat komennya. Gambar kodok sawah. Awas meledug. HP minta diganti ke versi 8. Oke, itu hanya koin, kemungkinan icon P HP kalian tertimpa. Oh, itu hanya icon maksudnya. Bisa seperti itu. Android di bawah 7 kurang support. Nah, ini untuk apa sih namanya? Bukan pengalaman, pembelajaran buat kita juga. Seperti pernah gua bilang gitu kan, HP RAM pokoknya yang 7 itu apa ya, KitKat atau apa itu ya, pokoknya adalah itu kurang support ya untuk mining atau menambang Pineapple. Seperti gua pernah bilang, kalau bisa minimal di atas RAM 3 lah. Itu mah pengaruh HP-nya, RAM-nya kecil ya. Terus hadir Android versi 5 juga bisa bisa jadi tabung gas. Gak apa-apa bos, malah seharusnya bersyukur kita bisa jual koin sama tabung gas. Oke, orang serius kali dia nanya ya. Sama punyaku juga gitu, awas meleduk, gitu karena versi Android lama. Nggak apa-apa, tidak aman. Tidak kakak gitu, maksudnya aman. Nah, terus ini juga kayak gini punya kakak saya, tapi nambang lancar. Oke. Terus apa itu, bukan gambar tabung gas tapi kodok hijau. Podo biaku ya, sama dengan punyaku katanya. Nggak apa-apa, yang penting lancar. Oke, ini seperti itu ya. Nah, barangkali ada yang juga mengalami hal seperti ini, ya kan? Ini gambar robot Android ya. Tadi ada yang bilang karena HP-nya nggak support ya, mungkin karena RAM-nya kecil atau versi Android-nya masih di bawah versi 7 ya. Apa itu KitKat atau apalah, lupa gua, apa Jelly Bean gitu kan. Nah, itu tapi buat nambang lancar. Jadi jangan takut ya, tetap lanjutkan. Mudah-mudahan tetap bisa menghasilkan seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada apa nih? Ini dia. Ini udah gua Google Translate lah, udah translate ya, udah gua terjemahkan. Itu di atasnya QWC bersama dengan tim validator adalah petarung sejati ya sih. Saat hackathon selesai, persentase QWC oke, jadi jaringan dapat dibuka. Ini sebenarnya ada seminggu lebih kalau nggak salah gua save ini ini berita ini gitu kan, cuman gua biarin aja, nggak tahu gua ya, seperti biasa gua bilang tuh bakal gua kumpulin kan, seperti itu. Nah, ini apa sih namanya, gue tadi pas baca ini inget ke hackathon ya. Hackathon tuh kalau tidak salah selesainya tanggal 28 Februari. Ini tanggal berapa? 27, berarti besok ya gitu. Kita tunggu saja, oke. Nah, di bawahnya ada kapsinya, terlalu banyak robot, terlalu banyak orang yang berkonflik dengan hukum, terlalu banyak terlalu banyak yang tidak tahu cara mengambil gambar yang benar. Terlalu banyak yang tidak menjawab panggilan. Aduh, iya, terlalu banyak yang tidak tahu cara menulis ID dengan benar. Ketika hackathon selesai, begitu juga QWC, jaringan dapat dibuka. Oke, kita tahu ya. Kendala ini gua sekarang ini lagi bahas masalah kendala terus ya. Itu. Aduh, jadi ini miris juga sebenarnya kalau buat gue pribadi sih. Jadi gini, ini
pengaruh banget buat kemajuan atau kinerja core team ya gitu, karena kita tahu core team itu kan kerja keras gitu. Jadi ayolah gitu, mudah-mudahan yang robot-robot tuh udah pernah dokter Nicholas bilang kalau nggak salah itu nantinya memang bakal dihilangkan gitu kan. Nah itu makanya diseleksi kan gitu kan. Yang kemarin apa sih masalah periksa daftar mainet juga gitu, itu kalau banyak kendala itu memperbanyak pekerjaan core team seperti itu ya. Nah ini makanya ya gua sih kita maklum lah ya, karena kan orang awam dan memang itu misi dan visinya Pi Network itu memang bukan untuk kalangan atas saja gitu loh, bisa digunakannya, tapi memang niatnya untuk sampai kepada orang-orang yang ya bisa dikatakan menengah ke bawah lah, yang nggak ngerti jadi ngerti dan memang ingin mensejahterakan umat manusia ya. Cuman ya seperti kita tahu lah, semakin bisa dikatakan besar keinginan kita untuk berbuat baik ya, misalkan memang itu misi dan visinya Dr. Nicholas gitu kan, maka halangannya juga akan semakin sulit gitu kan. Makanya jalan kebaikan itu tidak semulus jalan tol lah, seperti itu ya simpelnya. Nah gue tadi udah save sih sebenarnya, ada beberapa lagi, ada satu lah pembahasan. Oke, udah gue save tadi, mudah-mudahan ada. Mana di foto. Nah ini satu gua save aja dulu ya. Kita lihat di sini tertulis, ini sebenarnya dari apa sih, ada watermark TikTok ya di situ, makanya gua nggak berani play video, tapi gua udah lihat video ini beredar di grup WhatsApp gitu. Ini robot itu di atasnya tertuliskan proses penipuan gitu, KYC ya gitu. Ini robot loh, jelas tuh kan, cuman sampai dada atas lah gitu, tapi dia hidup tuh. Proses penipuan labs ya, Next KYC, dia suruh ngedip juga gitu, dan ini hasilnya. Nah makanya seperti ini ya. Di sini dikatakan terlalu banyak robot katanya. Itu nah ini kalau misalkan gambar seperti ini gitu kan, ya maaf ya, sepintas mah mirip banget orang gitu loh. Ini kalau misalkan ini bener-bener real adanya, itu kasihan sama core team ya gitu. Jadi ya bisa dikatakan seharusnya koin Pi bisa menyebar rata ke semua orang, akhirnya tampung atau diserok sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Itu oke. Informasinya gua rasa cukup ya. Ini buat pembelajaran kita juga, harus hati-hati dan jangan lupa untuk kita sedikit dengan kemampuan yang kita bisa membantu core team ya. Jangan terlalu banyak merepotkan. Kalau yang misalkan di dalam perkumpulannya itu kebetulan ada yang ngerti proses QC, ya kita bantu teman proses QC-nya gimana. Terus yang akun Pi-nya daftar mainnetnya belum beres, ya kita bantu membereskannya gitu ya. Oke, kesimpulan video kali ini seperti biasa gua simpulkan sedikit-sedikit lah ya. Kesimpulan video kali ini yaitu pertama soal robot ya kan, kita tahu, dan yang kedua kita positive thinking aja ya kan. Mudah-mudahan walaupun banyak robot, kita doakan ya core team mudah-mudahan mampu. Dan di sini juga banyak pembelajaran ketika kita melihat penampilan yang seperti ini gitu. Kita jangan langsung berpikir negatif gitu kan. Di sini siapa tahu mungkin memang dia keluarga besar tapi dihandle sama satu orang gitu kan. Nah terus ada lagi juga ini yang penampilan robot Android seperti ini karena nggak support HP-nya ya gitu, Android-nya atau versi lama lah gitu, versi Android-nya, tapi tetap bisa nambang juga. Oke. Terus ada yang ini ya, di sini nih dikatakan terlalu banyak robot dan masalah-masalah lainnya ya. Terus ini juga sampai diperlihatkan proses
penipuan ya, ngeri lah. Makanya gua waktu dulu, bukan gak dulu sih ya, ada kisaran 2 bulan yang lalu sempat baca-baca masalah dunia digital. Itu bener banget, banyak kejahatan di dalamnya ya, karena kita kan tidak tahu di dalamnya tuh kejahatan semacam apa aja. Nah mungkin ini salah satunya. Oke, informasi kali ini gua rasa cukup ya. Thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun. Oke, yang like, yang komen, ngobrol-ngobrol bareng gua juga. Thank you buat yang udah subscribe juga, alhamdulillah gua semakin semangat lah intinya ya. Yang subscribe, terus yang membagikan semua video gua ke Facebook maupun grup-grup WhatsApp juga, thank you. Oke, mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungannya ya, amin. Oke, tetap semangat dan jangan lupa klik petirnya. Gua Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.